kita akan lanjut ke dalam skenario pertama, yaitu dari divisi IT sendiri bersama dengan saya, Sahabat Indonesia itu. Pada saat ini saya akan menjelaskan apa saja yang dilakukan skenario pada divisi IT dalam menjalankan proyek akhir ini di perusahaan PT Mitra Kelola Jaya. Di mana tentunya pada skenario IT di sini saya merangkum menjadi 4 poin utama saja, di mana ada terdapat penggunaan VPS dan domain dalam pembuatan dalam tahap penginstalan proses penginstalan platform Odoo di private server kita, yaitu VPS. Nah, caranya di sini menurut IT sudah mencoba menggunakan VPS, yaitu dari VPS rumah web. Nah, di mana di dalam VPS rumah web ini kita dapat membeli dari beberapa paket yang tersedia, di mana saya membeli paket yang seharga dengan 10.000 per bulannya. Di sini saya sudah membayarnya, dan namanya pun itu adalah mcb5.mitrakeolajaya.com. Dan jika sudah membelinya, di sini kita akan diberikan suatu IP address, IP server kita dari rumah web dengan sistem operasi yang kita pakai itu adalah Ubuntu 20.04 LTS. Nah, di sini juga sudah disediakan root passwordnya, dan tinggal kita melakukan penginstalasi Odoo-nya di root server Ubuntu 20.04 ini. Nah, contohnya kita buka ke CMD kita, lalu kita masuk ke SSH dan masukkan root add nama IP-nya kita. Di sini IP saya adalah yang ini, sudah disediakan. Tinggal kita copy paste, lalu kita masukkan root passwordnya. Nah, root passwordnya tinggal kita copy dan kita masuk ke dalam CMD root password dan root dari server VPS-nya kita yang dibuat dengan nama MCB5 ini saya. Nah, dari sini kita bisa melakukan penginstalasi Odoo berdasarkan tiga komen yang ada. Nah, contoh penggunaan komennya dari penginstalasi Odoo-nya, yaitu bisa menggunakan yang ada di sini. Jadi ada 3 komen, tinggal kita copy dan masukkan ke CMD root servernya VPS-nya kita di sini. Lalu setelah penginstalasinya selesai, kita langsung bisa mencoba menggunakan Odoo-nya. Langsung kita ketik ke Chrome kita masing-masing, ke IP-nya, lalu /28069 untuk port Ubuntu-nya kita, lalu /web.login ini. Dan kita akan masuk ke tampilan utama Odoo-nya kita jika kita sudah berhasil. Nah, itu untuk penggunaan VPS dalam tahap penginstalasian Odoo-nya kita. Lalu berikutnya ada yang namanya domain, di mana saya juga sudah mencoba penggunaan domain dengan per harga 22.000 per 1 tahun. Jadi kita langsung dapat akses selama setahun dengan nama domainnya itu mkj-web.myid. Nah, dari sini kita lihat manage-nya. Di sini saya sudah coba melakukan konfigurasi seperti yang diberikan, dan di sini kita tinggal tunggu saja sebenarnya proses penyiapan propagasi, bilangnya propagasi web domain yang akan kita buat di sini. Jadi kita tinggal memasukkan nama domain ini, misalnya adalah seperti ini nama domainnya. Lalu kita pakai 8069-nya /web. Tapi karena di sini dan akhirnya bisa database web mkj domainnya sudah berhasil, bisa kita buka sendiri. Domainnya sudah selesai, dan bisa kita menggunakan seperti biasa untuk domain itu tersendiri. Nah, dari sini kita bisa lanjut ke bagian Odoo-nya langsung. Kita tes apakah bisa masuk, dan ternyata Odoo-nya masih bisa berjalan dengan baik untuk penggunaan domain serta VPS-nya dalam mengakses Odoo kita di Chrome masing-masing. Dan ini sudah masuk, sudah terdapat juga modul-modulnya sudah tersedia dan tidak ada kendala, dan proses ini pun berhasil. Oke, itu untuk bagian VPS dan domain sudah selesai. Lalu setelah itu tugasnya IT adalah modul ekstra dan WKHTML to PDF. Oke, sebenarnya kedua modul ekstra dan WKHTML to PDF ini juga sama-sama merupakan modul ekstra yang akan kita install ke dalam root server space-nya dari VPS rumah web. Kalau yang menggunakan lokal, kita langsung download dan masukkan ke folder yang ada di lokal device-nya kita. Tapi karena kita menggunakan private server, maka kita harus menginstal dan memindahkannya secara cloud. Nah, kita pun harus memakai aplikasi yang namanya WinSCP.
Nah, dari sini kita tinggal masuk ke dalam workspace-nya. Di sini saya sudah simpan workspace saya seperti ini, yang file protokolnya tipenya FTP, portnya 22 dengan hostname ini merupakan IP dari rumah web yang sudah disediakan, dan passwordnya adalah kita masukkan saja password yang ada di rumah web. Oke, di sini kita login dan kita masukkan lagi passwordnya. Nah, di sini kita langsung masukkan root passwordnya tadi, kita copy dan kita masukkan ke dalam WinSCP-nya ini. Kita kopas dan kita akan langsung masuk ke directory dari server VPS-nya tersebut secara cloud. Nah, di sini merupakan tampilan penyimpanannya di mana yang harus kita simpan modul ekstranya, yaitu di bagian user, lib, Python 3, disk package, udo, dan di dalam add-ons-nya ini. Di dalam folder add-ons-nya inilah kita harus masukkan semua modul-modul ekstra yang sudah ada. Dan ini merupakan modul ekstra dari yang saya download dari yang kebutuhan divisi-divisi lainnya, di mana saya simpan di dalam lokal saya terlebih dahulu di dalam C di folder ekstra modul. Dan di sini merupakan tampilan folder-folder kebutuhan modul ekstra yang akan kita misal untuk masukkan. Nah, caranya gampang. Jika kita sudah download modul ekstranya di dalam web apps.udo.store itu, maka di sini akan disimpan di sini foldernya ini. Kita tinggal masukkan sesuai kebutuhan dan kita tinggal drag aja dan masukkan ke dalam bagian directory server cloud-nya ini dari webnya ini. Nah, dari sini jika sudah disimpan di sini, maka hal yang perlu kita lakukan sebagai IT adalah kita menggunakan yang namanya command sudo service udo restart untuk merestart udo-nya, lalu kita cek statusnya. Nah, di sini sudo service udo restart lalu status. Kalau di secara lokal kita langsung masuk ke bagian service-nya langsung untuk merestart udo-nya. Tapi kalau secara cloud atau ini kita menggunakan command-nya langsung, tapi harus masuk dulu ke dalam root servernya, lalu kita klik command sudo service udo restart, lalu kita ketik lagi sudo service udo statusnya untuk melihat statusnya. Oke, jika sudah, kita bisa langsung masuk ke dalam bagian udo-nya. Di sini kita bisa langsung masuk ke dalam bagian udo-nya dan kita klik settings untuk membuat dulu kita sebagai developer mode, ganti user sebagai developer mode, lalu kita ke bagian apps-nya. Setelah ke bagian apps, kita langsung ke update app list-nya untuk ke update ekstra modul yang sudah ada. Oke, ini kita tunggu sebentar. Oke, jika ini sudah ditunggu sebentar, kita tunggu masuk ke dalam apps-nya tadi dan kita update app list. Oke, jika sudah di-update app list, maka kita tinggal searching aja apa aja yang akan kita masukkan. Misalnya di sini ada venue booking management. Kita ketik aja venue booking dan ini sudah ada, tinggal kita activate-nya saja. Kira-kira untuk extra modul, penginstall extra modul seperti itu. Nah, sekarang lalu ada juga extra modul tadi. Salah satu contohnya adalah WK-HTML to PDF. Dimana WK-HTML to PDF ini gunanya untuk mengkonvert HTML bentuk HTML ke PDF. Contohnya dan penggunanya itu seperti dalam membuat suatu laporan. Misalnya kita ke bagian purchase aja dulu. Nah, dari purchase ini kita coba contohkan untuk print seperti itu. Nah, di sini kita sudah masuk, kita coba print. Kita coba print purchase ordernya. Kita lihat apakah sudah bisa masuk. Oke, di sini disuruh download, kita masukkan aja di sini, kita save dan ini tampilan PDF-nya. Nah, ini sudah berhasil. Jika sudah berhasil, maka WK-HTML to PDF-nya sudah berhasil diinstal dengan baik. Nah, oke. Lalu tugas IT selanjutnya adalah setting company, di mana staf IT mengisi biodata perusahaan dan memastikan kemampuan penerimaan pesan dari pengguna lain melalui email. Jadi di setting company ini, staf IT juga mengkonfigurasikan email, incoming email, dan outgoing email. Nah, caranya kita klik ke settings, lalu kita klik technical, lalu ke bagian incoming outgoing mail server. Di sini saya contohkan yang incoming email. Jadi di sini username-nya kita pakai mitrakelolajaya@gmail.com dan statusnya sudah confirm. Kalau dilihat konfigurasinya seperti ini. Nah, oke. Lalu untuk yang kedua itu outgoing emailnya, kita cek outgoing emailnya juga sama.
menggunakan SMTP server, tapi username-nya juga tetap sama, kita menggunakan Mitra Keluarga Jaya. Connection type-nya itu adalah SSL/TLS. Nah, ini contohnya. Jangan lupa juga di bagian my profile-nya diganti emailnya sesuai dengan mitrakeluargajaya@gmail.com. Nah, mari kita contohkan penggunaannya di sini, di mana saya melakukan mengirim email sales order, contohnya seperti ini dari PT Webinar 21 customer-nya, dan kita ingin send by email. Nih, send by email untuk data ini. Nah, berikut datanya secara 2.825.000, kita coba send email, send. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini emailnya sudah di-send. Today sudah di-send. Nah, kita coba cek Gmail-nya di akun mitrakeluargajaya@gmail.com. Bagian sini ke Gmail, dan kita lihat hari ini apakah masuk, terkirim atau tidak. Nah, jam 1.58 tadi sudah terkirim ya di sini. Nah, Mitra Keluarga Jaya di sini. Jadi kita bisa juga lanjut tinggal install PDF-nya langsung. Nah, coba kita lihat apakah sudah masuk. Yap, sesuai dengan tadi 2.825.000. Oke, 2.825.000. Oke, sudah masuk. Berarti setting company-nya sudah berhasil untuk staff IT dalam mengisi incoming email dan outgoing email. Lalu selanjutnya adalah penggunaan tugas IT adalah migrasi data dari data-data yang sudah disediakan. Nah, caranya itu adalah dengan mengimport dan men-setting konfigurasi security matrix misalnya, dan juga setting basic kepada UDU-nya. Dimana contohnya saya ingin migrasi data user dari luar dan ingin kita import ke dalam UDU, lalu kita bisa lanjut setting security matrix yang sudah ada. Contohnya seperti ini. Jadi caranya kita klik ke settings. Ini kasusnya adalah untuk migrasi data user ya. Sebenarnya IT masih banyak banget migrasi data. Contohnya migrasi data vendor, price list, dan kategori products dan segala macam. Tapi ini saya contohkan untuk migrasi data user. Di sini kita klik ke bagian favorites, lalu kita klik import records. Caranya ini sama ke dalam semua modul. Kita pilih modulnya apa yang ingin kita import, dan kita klik favorites dan kita klik import. Lalu jika sudah, kita tinggal upload file. Lalu kita pilih deh file yang apa yang akan kita import. Misalnya sini user menti LMS. Nah, ini contohnya, username-nya adalah CP ini, passwordnya ini, emailnya ini, dan kita tinggal import saja semuanya. Jika sudah, kita tinggal tes. Kalau berhasil, bisa kita langsung import. Karena di sini saya sudah melakukan import sebelumnya, jadi saya tidak perlu lagi melakukan import karena sudah ada dengan kata kunci ini. Nah, ini merupakan hasil user dari yang saya pakai atau yang saya coba-coba masuk ke dalam UDU-nya ini. Nah, dari sini sudah selesai. Maka begitulah garis besar dari tugas seorang IT dalam mulai PPS dan domain, modul ekstra, waktu PDF, setting company, dan import settingnya juga sudah selesai. Jadi segitu dulu dari IT. Kita akan lanjut ke skenario dari divisi berikutnya.